Hari ini kita kupas rahasia tersembunyi yang jarang diungkap manusia. Jangan lupa tekan tombol subscribe, agar kamu tidak ketinggalan kisah dan ilmu bermanfaat berikutnya. Semoga yang menekan tombol ini dilapangkan rezekinya, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan diberikan ketenangan lahir batin. Amin. Di seluruh Nusantara, terutama di Tanah Jawa, Hari Kliwon selalu memiliki tempat yang istimewa dalam jagat kepercayaan leluhur. Bukan sekadar penanda dalam kalender Jawa, Kliwon dipercaya sebagai titik ketika alam nyata dan alam tak kasat mata saling mendekat, saling bersentuhan, bahkan saling mempengaruhi. Banyak orang tua dulu berpesan, aja sembrono yen wis mlebu dina Kliwon, karena di hari inilah energi gaib dianggap mencapai puncaknya. Ada yang menyebutnya waktu ketika makhluk halus lebih mudah berkeliaran. Ada pula yang meyakini bahwa pintu antara dimensi terbuka lebih lebar dari biasanya. Entah benar atau tidak, namun kisah-kisah tentang keanehan yang muncul pada saat Kliwon sudah mewarnai kehidupan masyarakat Jawa sejak ratusan tahun lalu. Hari Kliwon dikenal membawa aura yang lebih pekat, lebih berat daripada hari-hari lainnya. Aura yang tidak selalu buruk, namun sensitif dan mudah terganggu. Karena itulah leluhur menetapkan berbagai pantangan, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai bentuk kearifan agar manusia lebih berhati-hati dalam bertindak. Di balik setiap pantangan, tersimpan pesan moral, spiritual, dan energi yang saling berpadu. Banyak orang yang merasakan, ketika melanggar pantangan tertentu pada malam Kliwon, suasana rumah menjadi tidak nyaman, hewan peliharaan tiba-tiba gelisah, atau tubuh mendadak merinding tanpa sebab. Seakan ada sesuatu yang memperhatikan dari sudut-sudut gelap yang tak terlihat mata. Kliwon juga disebut sebagai hari pengungkap, karena seringkali hal-hal tersembunyi, baik energi positif maupun negatif, lebih mudah muncul ke permukaan. Inilah sebabnya beberapa orang mengalami mimpi lebih jelas, firasat lebih kuat, bahkan intuisi terasa tajam. Di sisi lain, energi negatif juga lebih mudah menempel jika seseorang sedang lalai, marah, atau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Banyak kejadian mistis yang diceritakan turun-temurun selalu terjadi pada malam Kliwon. Sosok bayangan yang melintas di belakang rumah, suara langkah kaki tanpa wujud, hingga gangguan mimpi buruk yang terasa terlalu nyata. Naskah kali ini akan membahas 15 pantangan Kliwon yang masih dipercaya hingga sekarang. Pantangan ini bukan sekadar mitos kosong, tetapi bagian dari warisan leluhur yang bertujuan menjaga keseimbangan diri, rumah, dan lingkungan. Apakah semua ini benar adanya atau sekadar cerita lama? Biarlah hati Anda yang merasakannya sendiri saat memasuki suasana Kliwon yang penuh misteri dan tanda-tanda gaib yang tak terbaca oleh orang biasa. 1. Jangan keluar rumah sendirian selepas tengah malam. Dalam kepercayaan Jawa, tengah malam adalah batas antara dua dunia. Namun pada malam Kliwon, batas itu bukan sekadar tipis, melainkan hampir hilang. Inilah waktu ketika energi malam menjadi paling aktif, dan makhluk halus yang biasanya diam di tempat persembunyiannya mulai berkeliaran. Banyak kisah orang tua dulu mengatakan bahwa keluar rumah sendirian selepas tengah malam pada malam Kliwon sama saja dengan mengumumkan pada alam gaib bahwa diri kita sedang terbuka. Dalam kondisi seperti itu, seseorang bisa lebih mudah diperhatikan, diikuti, bahkan ditempeli energi negatif tanpa disadari. Orang Jawa percaya, energi manusia pada tengah malam sedang berada di titik paling lemah. Tubuh mulai menurun kekuatannya, pikiran melambat, dan pelindung diri berupa getaran aura tidak seterang saat siang hari. Apalagi jika seseorang sedang memiliki pikiran kosong atau sedang terbebani masalah, maka getarannya akan semakin mudah ditembus makhluk astral. Ada kisah-kisah tentang orang yang pulang larut malam pada hari Kliwon lalu merasa seperti ada bayangan gelap mengikuti dari belakang. Ada pula yang mendengar langkah kaki kedua padahal sedang berjalan sendirian. Suara lirih memanggil namanya, angin dingin yang terasa hanya di satu titik, atau sensasi seperti ada yang berdiri di belakang meski tidak terlihat. Selain itu,
Keluar rumah pada waktu tersebut juga membuka peluang untuk memasuki wilayah yang tidak seharusnya tersentuh. Misalnya lewat dekat pohon besar, kebun kosong, atau persimpangan sepi, tempat yang dipercaya sering menjadi titik berkumpulnya makhluk gaib. Mereka tidak menyukai kehadiran manusia yang datang tanpa alasan, terutama saat energi Kliwon sedang memuncak. Banyak paranormal mengatakan bahwa pada waktu inilah paling banyak penglihatan gaib terjadi. Sosok tinggi hitam, bayangan wanita berambut panjang, atau makhluk tak dikenal yang hanya muncul dalam hitungan detik. Pantangan ini bukan sekadar larangan kuno, tetapi sebuah pesan agar manusia tidak membiarkan dirinya berada dalam kondisi yang berisiko. Tubuh dan pikiran yang lelah, digabungkan dengan energi Kliwon yang kuat, dapat membuat seseorang lebih rentan mengalami gangguan. Ada yang menjadi sering sakit, merasa ketakutan tanpa sebab, bahkan mengalami kesialan berturut-turut setelah melanggar pantangan ini. Karena itulah, leluhur selalu mengingatkan, jika tidak ada hal penting, jangan keluar rumah sendirian selepas tengah malam, terutama saat hari Kliwon sedang berjalan. 2. Hindari duduk di persimpangan jalan. Persimpangan jalan dalam tradisi Jawa bukan hanya tempat bertemunya jalan, tetapi simbol bertemunya dimensi. Pada malam Kliwon, tempat ini menjadi sangat aktif secara spiritual. Leluhur dahulu menyebut persimpangan sebagai pancer banyu, atau titik yang mengumpulkan berbagai aliran energi, baik positif maupun negatif. Ketika seseorang duduk di persimpangan, terutama pada malam Kliwon, maka ia menempatkan dirinya tepat di pusat pertemuan energi tersebut. Sebuah posisi yang sangat berisiko. Persimpangan dipercaya sebagai lokasi berkumpulnya makhluk gaib penjaga wilayah. Ada yang disebut sebagai genderuwo penjaga jalan. Ada pula entitas yang hanya muncul pada malam tertentu. Mereka menjaga batas antara tempat manusia dan tempat mereka. Duduk di persimpangan dianggap sebagai pelanggaran tak tertulis. Ada banyak cerita dari masyarakat bahwa orang yang duduk di persimpangan pada hari Kliwon sering mengalami kejadian aneh. Melihat bayangan melintas tanpa bentuk jelas, mendengar suara langkah yang tidak memiliki wujud, atau tiba-tiba merasakan sesak di dada. Energi di persimpangan juga tidak stabil. Arus energi manusia yang lewat terus-menerus bertemu dengan energi gaib yang menetap. Ketika seseorang duduk lama di sana, ia rentan menyerap energi negatif tanpa sadar. Dalam beberapa kasus, seseorang bisa menjadi linglung, pusing, merasa diawasi, atau pulang dengan kondisi tubuh yang terasa berat. Banyak orang dulu meyakini bahwa persimpangan adalah area, tempat lewatnya makhluk halus, bukan tempat manusia untuk berdiam. Ada pula kepercayaan bahwa persimpangan merupakan titik rawan untuk kiriman gaib atau energi buruk tertentu. Pada malam Kliwon, puncaknya aktivitas hal-hal semacam itu meningkat. Jika seseorang sedang duduk di sana dalam kondisi pikiran kosong, ia bisa menjadi target mudah dari energi yang seharusnya tidak menyentuh manusia. Pantangan ini sebetulnya mengajarkan kita untuk tidak berada di tempat yang secara alami menjadi titik pertemuan berbagai kekuatan. Leluhur selalu berkata, persimpangan bukan tempat duduk, tapi tempat lewat. Pesan itu semakin kuat ketika hari Kliwon tiba, karena pada malam itu, apapun yang tidak terlihat menjadi lebih aktif dari biasanya. Pantangan ini sebetulnya mengajarkan kita untuk tidak berada di tempat yang secara alami menjadi titik pertemuan berbagai kekuatan. Leluhur selalu berkata, persimpangan bukan tempat duduk, tapi tempat lewat. Pesan itu semakin kuat ketika hari Kliwon tiba, karena pada malam itu, apapun yang tidak terlihat menjadi lebih aktif dari biasanya. 3. Tidak boleh menggantung pakaian basah setelah maghrib. Pakaian basah adalah salah satu benda yang paling sering disebut sebagai media yang disukai makhluk halus. Dalam budaya Jawa, menggantung pakaian basah setelah maghrib saja sudah dianggap kurang baik. Namun jika dilakukan pada malam Kliwon, risikonya jauh lebih besar. Pakaian basah dipercaya menyimpan energi lembab yang menjadi magnet bagi entitas halus tertentu. Mereka menyukai kelembapan,
karena dianggap menyerupai unsur alam tempat mereka tinggal. Banyak kisah orang-orang yang mengalami kejadian aneh karena menggantung pakaian basah di malam Kliwon. Misalnya, pakaian yang berubah menjadi sangat dingin seperti es, ada bau aneh yang tiba-tiba muncul, atau terdengar suara kain bergerak padahal tidak ada angin. Beberapa orang bahkan merasa rumah menjadi lebih berat, suasana berubah tidak nyaman, atau hewan peliharaan menunjukkan reaksi ganjil seperti menggonggong ke arah jemuran. Energi Kliwon membuat benda-benda basah lebih mudah ditempeli makhluk halus. Jika pakaian tersebut kemudian dipakai, energi yang menempel bisa ikut berpindah ke pemiliknya. Inilah yang sering menyebabkan seseorang tiba-tiba merasa lelah tanpa sebab, mudah marah, sakit kepala, atau mengalami mimpi buruk berulang. Leluhur mengajarkan pantangan ini, bukan tanpa alasan. Pada malam Kliwon, udara cenderung lebih dingin dan lembab, sehingga pakaian yang digantung sulit kering dan justru menjadi tempat bersinggahnya energi asing. Para orang tua dulu sering mengatakan bahwa makhluk halus yang menempel pada pakaian akan ikut terbawa masuk ke kamar, bertengger di sudut ruangan, atau bahkan mengikuti pemilik pakaian tersebut kemanapun dia pergi. Pantangan ini juga merupakan simbol disiplin rumah. Menggantung pakaian basah di malam hari dianggap kurang baik karena menunjukkan kelalaian. Namun alasan utamanya tetap berkaitan dengan energi halus yang lebih aktif pada malam Kliwon. Menghindari menggantung pakaian basah berarti menjaga rumah tetap bersih dari energi yang tidak seharusnya. 4. Jangan tidur dengan pintu kamar terbuka. Tidur dengan pintu terbuka pada hari Kliwon merupakan salah satu pantangan yang sering diingatkan oleh orang tua Jawa. Alasannya sederhana namun syarat makna. Pintu adalah jalur keluar masuk energi. Ketika pintu terbuka, energi dari luar bisa masuk dengan bebas, termasuk energi negatif yang beredar pada malam Kliwon. Pada hari biasa, pintu terbuka mungkin tidak terlalu bermasalah. Tetapi pada malam Kliwon, suasana alam berubah. Banyak makhluk halus bergerak mencari tempat panas atau cahaya kecil untuk menenangkan diri. Kamar manusia yang hangat dan nyaman menjadi lokasi yang menarik bagi entitas semacam itu. Ketika pintu terbuka, mereka bisa masuk tanpa hambatan. Itulah mengapa banyak orang yang merasakan mimpi buruk, ketindihan, atau mendengar suara aneh ketika tidur di malam Kliwon. Beberapa paranormal mengatakan bahwa pintu terbuka membuat aura tubuh seseorang lebih mudah tersentuh energi luar. Ketika seseorang tidur, ia dalam kondisi paling tidak sadar dan tidak mampu melindungi diri. Jika ada entitas yang masuk ke kamar, mereka bisa mendekat dengan sangat mudah. Bahkan hanya energi negatif saja sudah cukup membuat tidur terasa gelisah, sering terbangun, atau tubuh terasa berat saat pagi. Selain itu, pintu yang terbuka juga membuat kamar seperti mengundang. Dalam kepercayaan Jawa, mengundang makhluk halus tanpa sengaja adalah hal yang sangat berbahaya, terutama pada malam Kliwon. Pintu kamar yang dibiarkan terbuka dianggap seperti memberi tanda bahwa ruangan tersebut tidak dijaga. Hal ini dapat menarik makhluk atau energi yang ingin mencari tempat untuk menumpang. Pantangan ini sebenarnya mengajarkan prinsip proteksi diri. Menutup pintu kamar berarti menjaga ruang pribadi, menahan masuknya energi liar, dan menciptakan batas antara diri kita dengan dunia luar. Pada malam Kliwon, batas itu harus dibuat lebih kuat dari biasanya. 5. Hindari bersiul di dalam rumah. Bersiul mungkin dianggap hal biasa, bahkan menyenangkan. Namun menurut tradisi Jawa, bersiul di malam hari adalah perbuatan yang tidak sopan secara spiritual. Dan jika dilakukan saat malam Kliwon, dampaknya bisa jauh lebih besar. Bersiul dianggap sebagai bentuk panggilan, sebuah frekuensi suara yang dapat menarik perhatian makhluk halus. Pada malam Kliwon, suara-suara tertentu lebih mudah terdengar oleh dimensi lain. Siul yang terdengar ringan bagi manusia bisa menjadi sinyal kuat bagi entitas gaib. Orang tua dulu sering menegur keras siapapun yang bersiul pada malam Kliwon,
karena tindakan itu dipercaya dapat memancing kehadiran sesuatu yang tidak diinginkan. Ada banyak cerita yang mengatakan bahwa setelah bersiul, seseorang tiba-tiba mendengar balasan berupa suara ketukan halus, langkah kaki dari arah ruangan kosong, atau bahkan suara siulan lain yang tidak berasal dari manusia. Selain itu, bersiul dapat mengusik energi rumah. Rumah memiliki getaran tenang di malam hari. Ketika seseorang bersiul, ia memecah harmoni itu dan menarik perhatian entitas yang sedang melintas. Lebih bahaya lagi jika siulannya terdengar panjang atau bernada tinggi, karena frekuensi tersebut sangat sensitif bagi makhluk halus tertentu. Dalam spiritual Jawa, rumah dianggap sebagai benteng perlindungan. Setiap tindakan di dalam rumah seharusnya menjaga keseimbangan energi. Bersiul pada malam Kliwon dianggap merusak keseimbangan tersebut, membuat rumah mudah dimasuki energi asing. Banyak orang yang setelah bersiul mengeluhkan suasana rumah berubah. Udara terasa dingin, suasana menegang, atau hewan peliharaan menjadi gelisah tanpa penyebab jelas. Pantangan ini bukan sekadar larangan unik, tetapi pesan agar manusia menjaga ucapan dan tindakan saat malam Kliwon tiba. Alam halus sedang aktif, dan suara adalah salah satu media komunikasi yang paling kuat. Jika tidak ingin mengundang sesuatu dari dunia lain, lebih baik hindari bersiul, terutama di dalam rumah. 6. Tidak boleh menyisir rambut saat lewat tengah malam. Dalam kepercayaan Jawa, menyisir rambut adalah aktivitas yang tampak biasa, tetapi sesungguhnya memiliki makna besar secara spiritual. Rambut dianggap sebagai bagian tubuh yang menyimpan banyak energi, baik energi diri maupun energi luar yang menempel tanpa disadari. Ketika seseorang menyisir rambut lewat tengah malam, terutama pada malam Kliwon, maka ia sedang memicu resonansi tertentu yang dapat menarik perhatian entitas dari alam halus. Pada hari-hari biasa saja, orang tua sering melarang anaknya menyisir rambut larut malam. Mereka percaya bahwa suara sisir yang bergesek dengan rambut dapat terdengar seperti panggilan bagi makhluk astral, terutama sosok wanita berambut panjang yang sering dikaitkan dengan mitos Jawa. Pada malam Kliwon, getaran suara tersebut dianggap lebih kuat dari biasanya, seolah-olah membuka pintu bagi entitas yang senang dengan simbol kecantikan dan rambut. Banyak kisah turun-temurun menceritakan bahwa seseorang yang menyisir rambut tengah malam pernah melihat bayangan samar di belakangnya melalui cermin, atau merasakan tangan tidak terlihat menyentuh ujung rambutnya. Ada juga cerita tentang suara sisiran kedua yang muncul, meski tidak ada siapapun di ruangan. Semua ini terjadi karena pada malam Kliwon, energi lembut seperti suara sisir menjadi sangat sensitif dan mudah ditangkap makhluk halus. Selain itu, menyisir rambut saat tubuh lelah membuat aura seseorang melemah. Rambut yang rontok atau tersangkut di sisir bisa menjadi jalur masuk bagi energi negatif. Bahkan beberapa ahli spiritual mengatakan bahwa rambut adalah salah satu media paling mudah ditempeli makhluk halus. Menyisirnya di waktu yang salah sama saja dengan membuka jalur bagi entitas tertentu untuk mendekat. Pantangan ini pada dasarnya mengajarkan manusia untuk berhati-hati dalam melakukan rutinitas sederhana. Rambut adalah mahkota energi, dan malam Kliwon adalah waktu ketika energi luar sangat aktif. Menyisir rambut di jam seperti itu dapat menarik sesuatu yang lebih baik tidak diganggu. Karena itu, hindari rutinitas ini setelah tengah malam, terutama ketika hari Kliwon tiba, agar tidak memancing kehadiran yang tidak diinginkan. 7. Jangan bertengkar atau berkata kasar. Hari Kliwon dikenal sebagai hari yang membawa aura pekat, dan aura pekat ini dapat memperbesar segala bentuk energi negatif. Ketika seseorang bertengkar atau mengucapkan kata-kata kasar pada hari Kliwon, energi kemarahan tersebut tidak sekadar berhenti pada emosi manusia. Ia memantul, bergema, dan menjadi magnet bagi kekuatan gaib yang senang dengan kekacauan. Dalam budaya Jawa, kata-kata memiliki kekuatan. Ucapan yang diucapkan dengan amarah bisa menembus ruang gaib
dan memancing entitas yang hidup dari energi konflik. Itulah sebabnya, pada malam Kliwon, pertengkaran sekecil apapun bisa berubah besar. Bahkan jika seseorang hanya bernada tinggi, rumah bisa langsung terasa panas, gelisah, dan penuh ketegangan. Dikatakan bahwa makhluk halus tertentu suka mendekat ketika manusia marah, karena emosi itu memberi mereka makanan energi. Ada banyak kisah dari keluarga Jawa yang mengalami kejadian aneh setiap kali bertengkar pada malam Kliwon. Lampu yang tiba-tiba berkedip, barang yang jatuh sendiri, suara ketukan dari ruangan kosong, atau bahkan hewan peliharaan yang menggonggong tanpa arah. Semua ini dianggap sebagai tanda bahwa energi negatif telah mengundang kehadiran makhluk yang tidak seharusnya berada di rumah. Selain itu, bertengkar pada hari Kliwon diyakini dapat membawa dampak panjang bagi hubungan rumah tangga. Energi marah yang meledak pada waktu ini sulit hilang dan bisa menetap di sudut rumah, mempengaruhi suasana dalam jangka panjang. Orang-orang dulu percaya bahwa rumah yang sering terjadi pertengkaran pada hari Kliwon akan lebih mudah menjadi tempat berkumpulnya energi buruk. Pantangan ini mengajarkan manusia untuk menjaga ucapan pada waktu tertentu. Kliwon adalah hari introspeksi, bukan hari untuk meluapkan amarah. Ketika emosi meledak pada waktu yang penuh energi ini, kita berpotensi membuka pintu bagi gangguan tak terlihat. Karena itu, hindarilah kemarahan pada malam Kliwon, demi menjaga harmoni diri dan rumah. 8. Hindari memindahkan barang-barang penting di rumah. Memindahkan barang dalam rumah terdengar sepenuhnya normal, tetapi menurut kearifan Jawa, melakukannya pada malam Kliwon adalah tindakan yang berisiko. Rumah memiliki pola energi yang terbentuk dari aktivitas harian penghuninya. Benda-benda besar seperti lemari, meja, atau perabot lainnya sebenarnya turut menjadi bagian dari aliran energi tersebut. Ketika seseorang memindahkan barang pada malam Kliwon, ia sedang mengacaukan stabilitas energi rumah. Pada malam Kliwon, energi alam lebih sensitif. Perubahan besar, seperti memindahkan perabot, sering membuat rumah menjadi tidak nyaman. Ada yang merasa tiba-tiba pusing, tiba-tiba marah tanpa alasan, atau hewan peliharaan menjadi lebih agresif. Ini karena perubahan posisi barang dapat mengubah arus energi yang sudah stabil sebelumnya. Bagi makhluk halus yang mungkin menumpang di sudut-sudut tertentu, pergeseran semacam itu bisa dianggap sebagai gangguan. Banyak cerita yang mengatakan bahwa setelah memindahkan perabot pada malam Kliwon, seseorang sering mendengar suara gesekan di ruangan, seperti benda yang dipindah kembali ke tempat semula. Ada juga yang merasa ada bayangan berdiri di titik tempat barang itu sebelumnya. Sebagian orang mengaku mengalami mimpi buruk setelah merombak ruangan pada malam Kliwon, terutama jika barang yang dipindah memiliki nilai emosional atau pernah digunakan dalam peristiwa penting. Dalam kearifan Jawa, rumah dianggap memiliki penjaga halus. Tidak selalu negatif, namun mereka menjaga keseimbangan. Ketika manusia mengubah denah ruangan pada waktu yang tidak tepat, penjaga ini bisa merasa terganggu. Karena itu, malam Kliwon dianggap bukan waktu untuk mengubah tatanan rumah. Selain faktor energi, leluhur juga ingin mengajarkan agar manusia lebih teratur dan tidak sembarangan melakukan pekerjaan berat di malam hari. Pesan pantangan ini adalah menjaga kestabilan rumah saat energi luar sedang kuat. Lebih baik menunggu hari biasa untuk memindahkan barang, agar aliran energi tetap harmonis dan rumah tetap dalam kondisi nyaman tanpa gangguan. 9. Tidak boleh mandi larut malam. Mandi larut malam, terutama saat malam Kliwon, dianggap sebagai tindakan berbahaya secara spiritual. Air pada malam hari dipercaya membawa energi dingin yang sangat pekat. Ketika seseorang mandi pada waktu itu, tubuhnya menjadi lebih rentan terhadap gangguan gaib maupun fisik. Aura tubuh yang seharusnya menghangat justru menjadi lemah dan terbuka. Orang tua dulu berkata bahwa mandi malam membuat seseorang dilirik makhluk gaib. Suara cipratan air, aliran air,
dan perubahan suhu tubuh dianggap sebagai tanda yang menarik perhatian entitas tertentu, terutama makhluk air atau makhluk yang menyukai tempat lembab. Pada malam Kliwon, hal ini semakin nyata. Banyak cerita mengatakan bahwa ketika mandi malam pada hari Kliwon, seseorang bisa mendengar suara yang tidak seharusnya. Seperti ada yang mandi di bak lain, ada yang mengetuk pintu kamar mandi, atau suara desahan dari sudut ruangan. Selain itu, mandi larut malam juga membuat tubuh rentan secara fisik. Suhu dingin membuat darah mengental dan tubuh menurun energinya. Dalam keadaan lemah seperti itu, energi negatif lebih mudah menempel. Beberapa orang merasakan setelah mandi malam Kliwon tubuh terasa berat, kepala pusing, atau merasa tidak nyaman seolah ada yang mengamati. Kamar mandi juga merupakan salah satu tempat yang dikenal sebagai titik paling aktif secara spiritual dalam sebuah rumah. Tempat yang lembab, sunyi, dan tertutup adalah kondisi ideal bagi makhluk halus tertentu. Mandi larut malam pada malam Kliwon berarti masuk ke wilayah yang paling rentan disusupi energi asing. Pantangan ini bukan hanya soal mitos, tetapi bentuk perlindungan. Mandi malam memang menyejukkan, tetapi pada malam Kliwon, tindakan itu membuka pintu gangguan. Lebih baik menunggu hingga pagi atau mandi sebelum hari berganti Kliwon, agar tubuh tetap terlindungi dari energi yang tidak seharusnya. Dalam budaya Jawa, menyapu lewat tengah malam dipercaya dapat membuang rezeki. Namun di balik itu, ada alasan spiritual yang lebih dalam. Menyapu pada waktu energi malam sedang kuat membuat seseorang secara tidak sengaja mengusik entitas yang sedang berdiam di sudut rumah. Banyak orang tidak sadar bahwa rumah memiliki titik-titik yang dianggap sebagai tempat beristirahat energi gaib. Meski biasanya tidak mengganggu, mereka bisa merasa tersinggung jika manusia membersihkan tempat tersebut pada waktu yang tidak tepat. Suara sapu yang bergesekan dengan lantai di malam Kliwon bisa terdengar seperti provokasi atau pengusiran. Entitas yang merasa terganggu bisa membalas dengan cara halus, membuat seseorang tiba-tiba sakit, membuat rumah terasa panas, atau membuat penghuni sering bertengkar. Ada kisah dari masyarakat Jawa tentang seseorang yang menyapu rumah tengah malam pada hari Kliwon lalu mendengar suara-suara aneh, seperti langkah kaki dari dapur, atau suara benda terjatuh padahal tidak ada apapun. Ada juga yang mengaku merasa diawasi dari sudut ruangan. Hal ini dipercaya sebagai reaksi dari energi halus yang merasa terusik. Selain itu, menyapu malam hari juga dianggap mengusir energi baik yang seharusnya menetap di rumah. Dalam kepercayaan Jawa, malam adalah waktu untuk menenangkan rumah, bukan untuk bergerak terlalu aktif. Ketika seseorang menyapu di waktu ini, ia dianggap mengacaukan keseimbangan energi yang sudah mulai stabil sejak matahari terbenam. Pantangan ini sebenarnya mengajarkan disiplin, bekerja pada waktunya, beristirahat pada waktunya. Menyapu malam hari membuat tubuh lelah, membuat emosi tidak stabil, dan membuka peluang gangguan spiritual. Karena itu, hindari menyapu saat lewat tengah malam, terutama ketika malam Kliwon sedang berlangsung. 13. Tidak boleh menyebut nama makhluk halus secara jelas. Dalam tradisi Jawa, menyebut nama makhluk halus secara jelas, seperti kuntilanak, genderuwo, wewe gombel, banaspati, pada malam Kliwon adalah sebuah pantangan besar. Sebab nama dianggap sebagai pemanggil. Ketika seseorang menyebut nama suatu entitas, itu sama saja dengan memanggil perhatian mereka. Pada malam Kliwon, ketika energi astral sedang memuncak, panggilan tersebut bisa menjadi magnet yang sangat kuat. Leluhur Jawa percaya bahwa setiap makhluk halus memiliki tanda pendengaran. Ketika namanya disebut, apalagi berkali-kali, ia akan merespon. Tidak selalu datang secara fisik, tetapi bisa mendekat secara energi. Hal ini dapat menyebabkan suasana rumah berubah, udara menjadi dingin, lampu berkedip, atau muncul suara-suara halus dari luar rumah. Ada cerita tentang seseorang yang menyebut nama makhluk halus sambil bercanda pada malam Kliwon. Tidak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu belakang,
atau suara langkah dari arah kamar mandi. Ini dianggap sebagai bentuk respon atau tanda bahwa entitas tersebut mendengar. Selain itu, menyebut nama makhluk halus bisa memicu ketakutan yang tidak perlu. Ketakutan ini menciptakan energi rendah yang dapat mengundang entitas negatif untuk mendekat. Mereka tertarik dengan energi manusia yang tidak stabil. Ketika seseorang ketakutan, auranya menjadi lemah dan lebih mudah ditembus. Pantangan ini mengajarkan kehati-hatian dalam bertutur. Kata-kata adalah energi. Pada hari Kliwon, setiap ucapan memiliki kekuatan lebih besar dari biasanya. Mengucapkan nama makhluk halus sama saja membuka jalur komunikasi dengan dunia yang seharusnya tidak kita sentuh. Itu sebabnya, leluhur mengingatkan, jika tidak perlu, jangan menyebut namanya. Lebih aman hanya menyebut istilah samar seperti penghuni, makhluk itu, atau yang tidak terlihat. 14. Jangan duduk di depan pintu. Duduk di depan pintu mungkin terasa biasa, khususnya saat bersantai. Namun dalam kepercayaan Jawa, duduk di depan pintu pada malam Kliwon adalah pantangan penting. Pintu dianggap sebagai jalur keluar masuk energi, dan jika seseorang duduk di sana, ia menghalangi arus energi tersebut. Hal ini tidak hanya buruk secara spiritual tetapi juga simbolis. Dalam tradisi Jawa, rumah memiliki aliran energi layaknya sungai. Ketika seseorang duduk di depan pintu, energi baik yang seharusnya masuk bisa terhalang. Ini membuat rumah terasa pengap, gelisah, atau tidak nyaman. Pada malam Kliwon, arus energi sedang sangat aktif. Menghalanginya sama saja dengan mengacaukan sebagian besar aliran gaib yang seharusnya berjalan secara alami. Duduk di depan pintu juga dianggap berbahaya secara spiritual. Pintu adalah tempat berlalu lalang tidak hanya manusia, tetapi juga makhluk halus. Mereka sering melintas di area pintu, karena pintu adalah batas antara luar dan dalam. Ketika seseorang duduk di sana, ia menjadi penghalang sekaligus target perhatian. Banyak kisah yang menceritakan bahwa seseorang yang duduk di depan pintu pada malam Kliwon tiba-tiba merasakan angin dingin lewat, mendengar suara samar memanggil namanya, atau merasa ada sosok yang berdiri di belakangnya. Secara sosial, duduk di depan pintu juga dianggap menghalangi rezeki. Orang tua dulu mengatakan bahwa duduk di depan pintu bisa menutup jalan keberkahan. Namun konteks mistisnya jauh lebih dalam. Seseorang yang duduk di pintu pada malam Kliwon dapat mengundang energi liar atau makhluk halus yang tidak seharusnya masuk. Pantangan ini mengajarkan kita bahwa pintu bukan sekadar benda fisik, tetapi batas antara dunia manusia dan dunia halus. Menjaga pintu tetap bersih dan tidak terhalang di malam Kliwon adalah cara menghormati alur energi yang melindungi rumah. 15. Hindari tidur di ruangan yang sangat gelap. Kegelapan total pada malam Kliwon dianggap sangat berbahaya secara spiritual. Ruangan yang sepenuhnya gelap menciptakan ruang kosong yang sangat disukai makhluk halus. Mereka lebih mudah mendekat di tempat yang tidak ada cahaya sama sekali. Ketika seseorang tidur di ruangan gelap total, ia tidak hanya kehilangan kesadaran, tetapi juga kehilangan perlindungan cahaya yang sebenarnya menjadi tameng alami manusia. Dalam kepercayaan Jawa, cahaya adalah simbol kehidupan dan perlindungan. Bahkan cahaya kecil dari lampu redup atau lilin dipercaya dapat mengusir energi negatif. Pada malam Kliwon, makhluk halus bergerak lebih aktif mencari tempat gelap untuk berdiam. Jika menemukan ruangan manusia yang gelap total, mereka bisa saja ikut berdiam di dalamnya. Ada banyak kisah orang yang tidur di ruangan gelap total pada malam Kliwon lalu mengalami ketindihan, mendengar bisikan, atau merasa ada yang duduk di tepi tempat tidur. Beberapa bahkan bermimpi buruk berulang dengan tema yang sama, seolah ada sosok yang selalu menatap dari sudut kamar. Selain itu, ruangan gelap total membuat pikiran bawah sadar seseorang menjadi lebih aktif. Ketika pikiran bawah sadar terbuka, ia menjadi lebih sensitif terhadap gangguan gaib.
Aura tubuh juga melemah dalam kegelapan total, terutama jika seseorang sedang dalam kondisi lelah, stres, atau banyak pikiran. Energi seperti ini sangat mudah diikuti makhluk halus. Pantangan ini mengajarkan pentingnya cahaya sebagai pelindung alami. Tidak perlu menggunakan lampu terang, cukup lampu kecil atau cahaya redup agar ruangan tidak menjadi ruang kosong yang mengundang. Menjaga sedikit cahaya saat tidur di malam Kliwon adalah bentuk perlindungan spiritual yang diajarkan leluhur agar manusia tetap aman dari gangguan tak terlihat. Setelah membahas seluruh pantangan dalam hari Kliwon, kita semakin memahami bahwa leluhur Jawa tidak pernah memberi larangan tanpa makna. Setiap pantangan yang diwariskan turun-temurun bukanlah sekadar cerita kosong untuk menakut-nakuti, tetapi merupakan bentuk kearifan yang lahir dari pengamatan panjang terhadap perilaku alam, energi gaib, dan kondisi batin manusia. Kliwon adalah hari yang penuh kekuatan. Sebuah momen ketika lapisan dunia yang tak terlihat menjadi lebih tipis, dan hal-hal halus dapat mempengaruhi kehidupan kita secara langsung maupun tidak langsung. Inilah alasan mengapa kita diajarkan untuk menjaga sikap, menjaga pikiran, dan menjaga ucapan pada hari tersebut. Dalam tradisi Jawa, segala sesuatu memiliki tempat, waktu, dan energinya sendiri. Bila kita bertindak tidak sesuai dengan ritme alam, maka kita sendiri yang akan merasakan ketidakseimbangannya. Pantangan Kliwon hadir sebagai pengingat bahwa manusia hidup berdampingan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya, dengan alam yang berjiwa, dengan energi yang bergerak, dan dengan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, namun tetap berbagi ruang dengan kita. Melalui pantangan-pantangan ini, kita diajak untuk lebih peka, lebih waspada, dan lebih menghormati batas-batas yang tidak terlihat. Namun, perlu juga kita sadari bahwa Kliwon bukanlah hari yang semata-mata ditakuti. Justru banyak orang yang mempercayai bahwa hari ini adalah waktu terbaik untuk bertirakat, memperkuat doa, memperdalam batin, atau memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Energi yang pekat bukan hanya berarti ancaman. Ia juga bisa menjadi jalan untuk mendapatkan keberkahan, ketenangan, dan kejelasan batin bagi mereka yang tahu cara menjaga diri. Leluhur selalu menekankan, aja mung wedi, nanging kudu ngerti. Jangan hanya takut, tapi pahami maknanya. Kini, setelah mengetahui 15 pantangan yang dipercaya kuat dalam hari Kliwon, keputusan ada di tangan kita. Mau mempercayainya atau tidak, semua kembali pada hati dan pengalaman masing-masing. Namun yang jelas, menghormati tradisi tidak membuat kita mundur, melainkan memberi kita akar yang kuat untuk memahami jati diri. Setiap pantangan adalah pesan, setiap larangan adalah bentuk perhatian, dan setiap kisah adalah pengingat bahwa kehidupan ini lebih luas daripada apa yang terlihat oleh mata. Semoga apa yang telah disampaikan dapat membuka wawasan, memperkaya rasa hormat terhadap warisan leluhur, dan membuat kita lebih bijaksana dalam menyikapi energi Kliwon. Terima kasih telah menonton dan menyimak. Semoga Anda selalu dijaga, dilindungi, dan diberkahi dalam setiap langkah.